Efesus 2 ayat yang ke-10 sudah lihat di screen sini. For we are His workmanship, created in Christ Jesus for good work, which God prepared beforehand, that we should walk in them. Kita melihat banyak di pertemuan tahun ini tentang created in Christ Jesus. Kita melihat banyak nanti akan for good work. Kemudian sudah coba tolong Vina dalam, kalau ada New Living Translation yang kita lihat hari Kamis waktu yang lalu. Sebab saya berbicara dari tema ini dari perpisahan tahun. Sudah New Living Translation dikatakan for we are God's masterpiece. Dikatakan Tuhan punya the best masterpiece, the best. Atau jadi famous. Satu hal yang the best sudah dikasih oleh Tuhan. Nah, kalau Tuhan buat seperti ini sudah dikasih oleh Tuhan. Apa pandemik yang ditakuti orang, virus yang ditakuti orang, apa berpengaruh buat saudara-saudara? Tuhan punya God masterpiece. Kita dalam realm of faith. Apa mau jadi sasaran dengan saudara lihat macam-macam yang terjadi, crime, pembunuhan, gempa bumi, penembakan di mana-mana sudah dikasih oleh Tuhan. Tapi Tuhan punya kita the best. Tuhan buat kita dikatakan God masterpiece. He has created us new in Christ Jesus. Ini aja saya baca, saya bisa hidup berkemenangan setiap hari sudah dikasih oleh Tuhan. Wow, saya Tuhan punya masterpiece. Dunia akan melihat sudah Tuhan buat. Oh, ini jadi famous. Famous atau Tuhan punya masterpiece yang created new in Christ Jesus. So we can do the good things. Di tengah-tengah bad things kita can do the good things. He planned for us long ago. Sudah dikasih oleh Tuhan, luar biasa. Kita lihat nih hari Kamis awal. Coba saudara lihat di dalam Amplified. Karena banyak terjemahan Alkitab terjemahan dalam bahasa manusia agak terbatas. For we are God's own handiwork, His workmanship. Dikatakan recreate in Christ Jesus, born new, that we may do those good works with God predestinate, planned beforehand for us, taking path which He prepared ahead of time, that we should walk in them. Tuhan sudah plan kita berjalan di dalamnya, living the good life which He prearranged and made ready for us to live. Wow, luar biasa, living a good life. Tuhan tidak katakan kita living dalam good life pada waktu masa aman, tidak, pada masa pandemik sekalipun. Sudah dikatakan Tuhan sudah prepare untuk kita living the good life. He prearranged and made ready for us to live. Wow, luar biasa apa yang Tuhan kerjakan buat kita. Sudah tidak perlu takut dengan apapun yang sedang terjadi. Ketakutan itu yang membuat kita jauh. Sudah dikasih oleh Tuhan kesempatan setan untuk bekerja dalam hidup orang percaya. Ketakutan. Sudah baca saja, sudah lihat berkat Tuhan luar biasa. Saudara, akan kehidupan kekristenan. Kolose pasal yang pertama sudah lihat ayat yang ke-26 dan 27 dalam New King James saja. Kolose pasal yang pertama. The mystery which had been hidden from ages and from generation. Sudah dikasih oleh Tuhan. Abraham belum tahu.
Adam pun sekalian belum tahu. Alkitab, but now has been revealed to his saint. Saudara dan saya telah di-reveal kepada saudara saya. Ayat yang ke-27. Ayat yang menjadi sangat kesukaan, saya mau jelaskan sedikit ayat ini. To them, God will to make known what are the riches of the glory of this mystery among the Gentiles, which is Christ in you, the hope of glory. Kita senang sekali ayat ini kita kutip, Christ in me, the hope of glory, Christ in you, the hope of glory. Sudah, itu satu statement of fact, satu kenyataan, reality, present tense. Sudah, Christ in you, the hope of glory. Tapi apakah hanya sampai di situ pengenalan kita? Sudah lihat, sudah konstruksi daripada ayat ini. Kalau sudah suka meditate, dikatakan what are the riches of the glory of this mystery. Perhatikan, betapa kaya kemuliaan rahasia itu dalam bahasa Indonesia. Jadi betapa kaya, saudara kaya, the mystery itu, betapa mulia akan rahasia itu. Sudah, kita lihat mystery yaitu Christ. Sudah, Alkitab berkata betapa kaya, betapa mulia akan Christ yang ada di dalam kita. Betapa kaya, betapa mulianya akan misteri itu, rahasia itu. Jadi bukan semasa Christ in me the hope of glory. Tapi sudah saya katakan konstruksi dari betapa kaya dan mulianya. What is the riches of the glory? Saudara, waktu Tuhan Yesus ada dalam dunia ini, ketika Tuhan Yesus diurapi dengan Roh Kudus, kita lihat pada waktu yang lalu, Alkitab berkata God anointed Jesus with the Holy Spirit and power and doing good. Lihat, dikatakan Christ anointed, dan manifestasi daripada Christ dalam kehidupan Yesus luar biasa. Tuhan menyembuhkan orang sakit, orang lumpuh, bangkitkan orang mati, orang yang gagal Tuhan buat berhasil. Sudah, misteri daripada Christ reveal dalam kehidupan Yesus, dan sungguh luar biasa. Sudah dikasih oleh Tuhan. Itu hanya 3 tahun setengah Yesus ada dalam dunia ini, 3 tahun setengah. Tapi reveal daripada Christ dan misteri itu dalam kehidupan Yesus, orang terheran-heran. Kita sudah baca, orang takjub, luar biasa. Apalagi kalau ada barang 5 tahun, itu baru 3 tahun setengah waktu Yesus diurapi. Berarti lebih banyak hal-hal yang besar lagi akan reveal daripada Christ, the mystery of Christ itu, the mystery of the riches of the glory. Bayangkan kalau 10 tahun baru Yesus mati di atas kayu salib, melayani, akan lebih banyak lagi the mystery of Christ reveal dalam dunia ini. Tapi hanya 3 tahun setengah ketika Yesus diurapi, mati, dan selesai, kemudian naik ke surga. Sudah. Tetapi kemudian Yesus bangkit, dan gereja lahir. Sehingga Christ dikatakan Yesus dan gerejanya. Sebab itu Tuhan Yesus tidak pernah bohong. Kalau sudah melihat di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-12, coba lihat. Sudah. Injil Yohanes 14. Now therefore, Yohanes bukan Yesus, tolong. John. Most assuredly I say to you, he who believes in me, the works that I do, he will do also, and greater works than this he will do, because I go to my Father. Waktu Yesus pergi kepada Bapa, maka Roh Kudus datang. Adalah keadaan Yesus sendiri.
ada dalam hidup kita. Sebab itu Yesus berkata, greater thing, hal-hal yang lebih besar dan lebih banyak. Saya katakan kalau Yesus ada 3,5 tahun hal yang besar, reveal daripada Christ, urapan itu hal-hal yang besar. Coba Yesus ada 10 tahun, lebih banyak. Sudah, epidemik apapun Yesus ada, reveal akan kemuliaan Kristus itu. Tapi sekarang Kristus sudah pergi, dan Alkitab berkata bahwa gereja dan Yesus katakan Christ, sudah, Christ in you. Jadi dengan kata lain, Yesus hidup dalam dunia ini melalui kita. Tanpa saja 10 tahun sudah lebih besar. Dan ini keberadaan kita, sudah lihat. Christ yang ada dalam hidup kita, yang akan reveal dalam hidup kita, yang akan reveal dalam rumah tangga kita, yang akan reveal dalam pelayanan kita. Ini misteri akan di-reveal dalam kehidupan kita. Dunia akan terheran-heran akan the mystery of Christ, the mystery of the glory. So, yang dikatakan ayat tadi akan reveal. Jadi sudah lihat, Christ in you, bukan hanya Christ in me. Sebab saya katakan, saya tidak bergantung, saya bersyukur kehadiran hamba-hamba Tuhan yang besar yang memberikan revelation. Tapi saya tidak bergantung kepada mereka, Christ in me. Dan kalau Christ di-reveal dalam hidup kita, sudah dikasih oleh Tuhan, saudara sendiri akan terheran-heran. Ini misteri, the riches of the glory of this mystery reveal dalam kehidupan kita. Wow, luar biasa kehidupan kita. Saudara dalam keluarga sudah akan lihat hal-hal yang manifestasi, sudah sendiri heran, sudah dikasih oleh Tuhan. Sudah tidak temukan para orang yang ahli, orang yang kaya, orang yang hebat, orang yang mulia, tapi reveal Christ dalam hidup saudara. Saudara akan terheran-heran. Dunia tidak bisa selesaikan masalah saudara, tetapi ketika Christ itu reveal, maka saudara, wow, luar biasa. Lihat, the beast dikatakan sudah dikasih oleh Tuhan. Christ, ayat itu, wow, luar biasa. Konstruksi daripada ayat itu dikasih oleh Tuhan. The glory of this mystery itu, the riches of the glory of this mystery, yaitu Christ in you. Bukan hanya katakan Christ in me, tapi sudah akan lihat Christ manifestasi dalam hidup saudara. Sebab di dalam ayat yang ke-29 Paulus sudah katakan, coba sudah di ayat yang ke-29, coba sudah lihat di dalam Kolose tadi pasal yang pertama. Paulus sudah katakan, sebab how God anointed Jesus of Nazareth with Holy Spirit and power. Ini Paulus lihat. To this and I also labor. Dia work hard, dia katakan striving, dia ada dalam arena according to his working, according to his energy, with working in me dunamis. Dia tahu Christ, urapan itu ada dalam dia, dan itu working dalam kehidupannya dunamis. Ini kekristenan, Christ dalam hidup kita. Jadi dengan kali power itu ada dalam kehidupan kita. Hanya terjadi kalau sudah percaya, kita hidup dalam realm faith. Sebab itu waktu yang lalu ketika Vina telepon, oh dia sakit, saya katakan pada saya mau pergi. Tapi karena dia pembodi remaja, saya, David, Rachel, kita semua pergi. Saya masuk di kamarnya, dia kena positif, saya masuk di kamarnya, sudah dikasih oleh Tuhan bersama David, Rachel. Saya peluk dia, kami bicara itu hampir 1 jam mungkin. Why? Saya tidak melihat yang di luar. Hari Kamis yang lalu saya katakan kita terlalu conscious dengan apa yang ada di luar, simptom dan semua, tapi kita tidak conscious dengan apa yang ada dalam kita. Saya perlu dia, saya tidak melihat virus, saya melihat apa yang ada dalam kita. Paulus berkata itu power of Christ dunamis working dalam hidupnya. Power of Christ dunamis bekerja dalam hidupnya. Sudah, saya tidak takut. Saya cuma kasih masukan karena kita menghadapi hal yang sulit, sudah dikasih oleh Tuhan.
Hari yang sama Ibu Mahada telepon, baru saya positif. Istri saya tanya, saya bilang pada istri saya, bilang datang saja ke gereja. Saya bilang begitu, karena besok kan kita ibadah Natal. Saya bilang datang aja ke gereja. Dan betul besok dia datang. Terus kasih itu. Sedang kalau mau dekat-dekat orang, ada istri saya. Perlu duduk dengan saya di muka kalau suka dekat. Tapi Ibu Mada datang. Akhirnya besok Ibu Mada telepon. Wah, kalau saya tidak datang gereja, saya menyesal seumur hidup. Kenapa? Besoknya dia pulang, dia pergi tes sudah negatif. Bayangkan. Karena apa? Sudah dikasih oleh Tuhan. Alkitab berkata, saudara, jika kamu beribadah kepada Tuhan, roti diberkati, air diberkati, dan penyakit dilalukan dalam ibadah. Untuk apa kita beribadah dan kita tidak alami? Ini kuasa daripada ibadah. Sudah dikasih oleh Tuhan. Oh, saya percaya. Jika beribadah kepada Tuhan, roti diberkati, penyakit dilalukan. Tapi begitu banyak mereka percaya, mereka tidak percaya sebenarnya. Why? Mereka katakan jangan dekat-dekat orang itu. Dia ada virus, dia infeksi. Apa itu dari Alkitab? Itu pendapat orang. Jangan dekat. Kita sudah diatur dengan wisdom of this world. Tapi ingat, kita lahir dari firman. Sudah dikasih oleh Tuhan. Kita tidak perlu sudah dikasih. Saya cuma ingin berkali karena kita hidup di masa ini. Sudah dikasih oleh Tuhan. Coba lihat Tuhan Yesus. Ketika orang kusta datang, yang pertama dia contagious. Dan yang kedua menurut law daripada bangsa Israel, kalau dia tampil di muka umum, dibunuh, dirajam dengan batu. Luar biasa. Tapi dia datang ketika di muka Yesus. Yesus buktikan tidak perlu dibunuh, tidak perlu dirajam dengan batu. Karena sebenarnya dalam keadaan daripada bangsa itu dia sentenced to die. Yesus langsung pegang. Tahir, dia jadi tahir. Orang berkata, itu kan Yesus. Sudah. Tapi sudah lihat Petrus, ketika dia berjalan di jalan, semua orang sakit ditaruh di pinggir jalan. Petrus tidak menyimpang, itu contagious, saya mau menyimpang. Tidak. Dia tidak ambil tempat yang lain. Oh itu, dia penyakit bermacam-macam, sangat mengerikan. Tapi dia berjalan di jalan situ. Sudah, tanpa dia jama, cuma dia punya bayang, sembuhkan orang. Dia sakit apapun, cuma dia punya bayang. Bagaimana kalau Petrus jama? Roh Kudus, Yesus diurapi dengan Roh Kudus dan power. Roh Kudus yang sama ada pada Petrus. Dan Roh Kudus yang ada dalam hidup kita, Tuhan urapi dengan Holy Spirit dan power sama dengan apa yang ada pada Petrus. Saya percaya tidak? Kita dimensi of faith. Kita hidup by faith. Jika kita percaya, it's yours. Saudara, mengapa saya ingin bekali saudara seperti ini? Karena kita tidak ada di arena situ. Seandainya saudara ada di tengah-tengah, atau pandemik lebih besar lagi mau datang, atau epidemik lebih besar lagi mau datang, susah dikasih oleh Tuhan. Apa kita mau hadapi? Dengan cara-cara pendapat manusia, mereka pun mati. Tuhan berkata, lihat para kamu punya elder. Mereka makan mana yang turun dari surga, makanan malaikat. Tapi sekarang mereka telah mati. Tapi Tuhan Yesus berkata, barang siapa yang memakan aku, dia tidak akan mati, tapi dia hidup untuk selama-lamanya. Dan Yesus adalah firman. Sudah lahir daripada firman. Masterpiece daripada Tuhan. Create in Christ Jesus. Coba sudah ada di terus. Saya baru lihat berita, California diancam dengan tsunami. Coba sudah ada rumah di sana atau sudah ada di tengah-tengah seperti itu. 600 rumah di Colorado sedang terbakar. Coba sudah ada di tengah-tengah keadaan seperti itu. Orang-orang stuck di freeway 30 km sudah di kasur. Coba sudah ada di tengah-tengah seperti itu. Apakah sudah masih tetap pakai pendapat dan berharap kepada manusia jika pandemi lebih besar? Tapi saya katakan, saya ingin berkali saudara supaya kita tahu siapa Tuhan kita dan sudah create in Christ Jesus. Kita mau buat
Sudah dikasih, Yesus berkata, I am the truth, the message of knowledge, I am the reality. Dia real. Yesus. Kita tidak menghadapi dunia yang biasa-biasa. Tapi kalau kita grow, saudara tidak akan takut. Seperti pun Twin Tower sedang runtuh, sudah ada di paling atas. Kalau sudah grow, sudah tidak akan pernah takut. Pandemi kalau besar, sudah tidak akan takut. Sebab ingat, pandemi datang sudah. Satu waktu sudah dikasih oleh Tuhan, ada seorang di Tondano, dia punya real estate, dia bukan hard mix. Jadi dia punya gunung besar itu, mereka buat pabrik untuk buat jalan untuk buat jalan. Dia pembangunan proyek, tapi dia punya kaya sekali. Saya beberapa kali melayani, sebab semua karyawannya harus beribadah di hari Minggu pagi, dan saya banyak kali melayani situ. Saya disuruh ke melayani situ, tapi saya tidak mau, sudah dikasih oleh Tuhan karena sudah mau jadi rutin. Cuma sekali-sekali ada waktu saya datang melayani di situ. Kemudian, wah kaya sekali, kaya sekali. Kemudian dia sedang bawa uang 2 tas untuk bayar kru yang sedang membangun jembatan daerah Gorontalo. Dan kemudian pesawatnya jatuh di daerah Gorontalo di hutan lindung, hutan lindung. Jadi hutan yang belum pernah terjamah, dan bersyukur karena lebat sekali di hutan. Jadi pesawatnya mendarat terdampar di pohon-pohon, sudah dikasih di pohon-pohon. Dan kemudian sudah dikasih oleh Tuhan, mereka bisa turun. Tapi selama 2 minggu tidak bisa dijangkau. 2 minggu atau 3 minggu tidak bisa dijangkau. Kenapa? Hutan itu, di hutan lebat sekali. Jadi helikopter datang dan kasih jatuh itu makanan untuk mereka makan dan minum. Dia berkata, semua saya punya kekayaan di bank tidak ada arti. 2 tas sudah uang dia bawa, 2 tas besar, dia katakan miliar. Dia katakan tidak ada arti semua. Karena sedang makanan hanya menanti dari helikopter kasih. Kalau helikopter kasih jatuh itu makanan, dia katakan mereka berebutan untuk kejar, karena terus ke bawah sudah meluncur terus ke bawah. Dia katakan dia temukan bahwa dia kaya, semua dia bisa makan, tapi waktu itu sudah dikasih oleh Tuhan kadang-kadang makan daun. Dia katakan tidak ada arti. Nah sudah kita lihat, kalau kita ada di middle seperti itu, dalam keadaan seperti itu, sudah tidak grow, sudah tidak kenal. Coba ada ayat, saya tidak berbicara, tapi saya ingin membaca sudah ayat itu. Karena minggu lalu kalau tidak saya singgung hal itu. Dalam 1 Samuel pasal yang ke-17, coba tolong ayat 45. Then David said to Philistine, "You come to me with a sword, with a spear, and with a javelin. But I come to you in the name of the Lord of hosts, the God of the army of Israel, whom you have defied." Jadi sudah dia berkata, dia datang di dalam nama Tuhan, dikatakan the God of the army of Israel. Jadi Israel adalah Tuhan punya army, saudara. Tapi sudah dalam ketakutan ketika muncul Goliat, saudara. Tapi Daud dia berbicara di sini, Tuhan punya army in Israel. Tapi dia sedang berbicara ada Tuhan punya army juga buat Israel, yaitu the angels yang pernah dilihat oleh Elisa, God of the army. Jadi Tuhan bukan cuma punya Israel, ini army Israel sudah dalam ketakutan, sudah. Tetapi Daud tahu mereka sudah ketakutan. Dia berkata, tapi saya punya Tuhan, dia punya army, yaitu the angels. Sebab itu dia berkata, hari ini aku akan penggal kepalamu, dan semua kau punya pasukan yang besar. Dia katakan, maka mereka punya daging, saya akan beri makan kepada burung-burung udara. Pada army Israel sudah ketakutan, karena dia tahu Tuhan punya army, yaitu the angels, yang kita lihat di minggu yang lalu. Nah sekarang orang yang stuck di freeway sudah lihat,
di daerah karena storm, badai daripada winter ini. Tunggu army untuk supply, tapi terbatas. Gas station sekitar sudah habis, juga cross carry. Gas mereka harus pasang 24 jam untuk tunggu gas. Karena mati kedinginan. Saudara, coba seandainya kita ada dalam situasi seperti itu, belum pandemi, situasi seperti itu, apa yang kita mau buat? Tapi kalau sudah grow, sudah tahu, trup army yang ada mungkin terbatas untuk supply, tapi sudah akan lihat, sudah tidak akan takut. Ada Tuhan punya army, sudah tidak akan mati, sudah tidak akan kelaparan, sudah tidak akan kekurangan, karena saudara saudara tahu, sudah dikasih oleh Tuhan. Tuhan punya army. Mereka tidak kelihatan tapi real. Tolong saudara dalam segala situasi. Saya katakan sedang terbakar di bawah, sudah ada di atas tidak tahu mana, tapi sudah hanya berdiri menonton saja. Sudah, why? Ada Tuhan punya army yang more dengan army daripada diri. Sudah tahu, sudah kenal dan selamatkan sudah berkata, wow, luar biasa kehidupan kekristenan. Sudah percaya tidak? Elisa aja sudah satu tentara yang besar. Dia tawan sudah dikasih oleh Tuhan. Cuma dia sendiri. Dan dia bawa di muka raja. Pasukan yang besar, tentara Aram, dia bawa di muka raja. Mereka buta semua dan dia bawa. Dan raja tanya, dan dia katakan bunuh mereka semua. Tapi harus saya katakan jangan bunuh. Kasih pesta, kasih makan dan kirim mereka. Kirim mereka untuk pulang. Waktu dikirim pulang, mereka berkata kepada Raja Aram, hanya satu orang tangkap kita semua. Maka bagaimana berani mereka mau serang lagi akan Israel? Dan sejak saat itu mereka aman. Coba yang dibunuh semua, akan kirim pasukan lebih besar lagi. Tapi army yang pulang, mereka bersaksi ada mereka punya Tuhan. Yang punya army yang bukan cuma army biasa. Nah ini kehidupan kita sudah dikasih oleh Tuhan. Kita grow. Saya tidak takut terhadap pandemi. Sudah, bukan saya anti vaksin. Bukan saya anti vaksin. Saya tidak vaksin, bukan saya anti. Tapi saya ingin exercise saya punya faith. Sudah dikasih oleh Tuhan. Karena saya Rachel sudah vaksin karena dia mau kerja. Seandainya Indonesia buka, sekarang saya pergi vaksin dan saya pergi ke Indonesia karena saya ingin pulang. Sudah dikasih oleh Tuhan. Lihat orang tua saya, lihat papa saya. Sekarang saya bilang, apa? Berarti saya vaksin bukan karena saya takut itu virus. Saya vaksin karena supaya saya boleh masuk di Indonesia. Ya kan? Sudah vaksin kalau sudah kerja. Terpakai. Tapi bukan saya takut untuk virus. Sudah dikasih oleh Tuhan. Apa yang kita takuti itu yang banyak kali terjadi dan buat suffering dalam hidup kita. Dan dikasih oleh Tuhan. Saya sudah akan menyimpang sedikit, tapi sudah akan lihat manifestasi Christ dalam hidup saudara. Di tengah seperti ini. Saya kata coba kita ada di tengah-tengah seperti itu. Kita mau berharap pada siapa? Uang kita di bank. Mau berharap pada pemerintah, para saintis dan semua. Kita mau berharap pada mereka. Tuhan berkata terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Tapi orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan pernah kecewa. Sudah punya uang di bank, sudah punya rumah, sudah punya kekayaan, akan save. Karena setan sendiri tahu, baca dalam kitab Ayub, Tuhan taruh pagar semua, bukan manusia. Bukan obat-obatan yang Tuhan yang taruh pagar semua. Sudah dikasih oleh Tuhan. Kita harus jadi militan dengan Tuhan kita. Karena kita Kristen. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi lagi. Tapi jika saudara grow, sudah dikasih oleh Tuhan, sudah akan lihat manifestasi daripada Christ di tengah keadaan apapun. Kita baca terus. Kolose pasal yang kedua. Saya sudah agak menyimpasi. Kolose pasal yang kedua ayat yang ketiga. Sudah lihat. Coba dalam bahasa Indonesia. Kolose pasal yang kedua. Sebab di dalam dia, dalam siapa? Dalam Kristus. Sebab ini menunjukkan ayat yang kedua, yaitu kata terakhir Kristus. Di dalam Kristus tersembunyi segala harta, hikmat dan pengetahuan. Jadi lihat, dalam Kristus sudah create in Christ, Christ in you. Sudah lihat, dalam dia tersembunyi segala harta.
I am so rich. Haleluya. Why? Dalam Kristus and Christ in you. You are so blessed. Mengapa kita iri melihat orang yang diberkati? Sudah dalam Kristus, Christ in you. Sudah create in Christ. Sudah in Christ and Christ in you. Dan di dalam Kristus tersembunyi segala harta. You are blessed. Jika kita tahu ini, sudah akan manifestasi akan Christ dalam hidup kita. Sudah dikasih oleh Tuhan. How God anointed Jesus with the Holy Spirit and power. Tuhan Yesus berkata, apa yang Bapa punya, saya punya. Dan Roh Kudus akan datang untuk declare dalam hidup saudara. Dan sudah dikasih oleh Tuhan. Alkitab berkata bahwa Christ dalam hidup kita. Dan di dalam Dia tersembunyi segala harta. Sudah satu ide saja Dia berikan kepada saudara, maka sudah berkat demi berkat mengalir dalam hidup saudara. Tadi saya hamba Tuhan, dia baru telepon, dia katakan, kok Don? Dia panggil saya Don. Saya bersyukur hidup saya change dengan knowledge yang saya dengar di setiap hari Kamis. Kemudian ada seorang yang bankrupt, sudah dikasih habis usahanya. Dan dia berkata, ya ini Tuhan izinkan, Tuhan buat, saya mau bikin apa lagi. Sudah, itu knowledge yang banyak. Baru dia bilang, wah change saya berikan kepada ini. Bukan Tuhan izinkan, bukan Tuhan buat. Tuhan kita bukan apa semua yang bad. Tapi ini siapa yang buat. Ketika dia kasih firman, dia bangkit sudah. Ketika dia bangkit, dia sudah tidak punya apa-apa. Tapi orang invest kepada dia, berikan uang kepada dia untuk buat usaha-usaha. Dan sekarang dia punya usaha yang banyak. Dia katakan cuma karena knowledge, karena firman. Coba sudah lihat manifestasi daripada Christ dalam kehidupan seorang hamba Tuhan. Sudah lihat, sebab di dalam Dia tersembunyi segala harta. I am rich. Haleluya. Saya tidak akan kekurangan wisdom. Why? Sudah. Di dalam Dia tersembunyi segala harta dan hikmat dan wisdom. Dan Christ in me, Christ in you. Saya tidak akan kekurangan wisdom. Oh, dalam pekerjaan ini cuma sampai begini saya belajar. Dan orang ini sama-sama kita ada di situ. Tapi Christ manifestasi. Saya punya wisdom of Christ. Saudara berikan ide, dia terheran-heran. Dan saudara menjadi the top. Saudara mendapat promotion. Why? Karena wisdom of Christ ada dalam hidup saudara. Ya. And knowledge. Christ, wow. Christ manifestasi dalam hidup kita. Kita kembali dalam Efesus pasal yang ketiga. Sudah lihat. Itu kekayaan Christ, saya sudah berbicara kepada saudara. Jadi bukan cuma kita create in Christ, tapi sudah lihat kekayaan yang ada dalam Kristus Yesus. Ayat yang ke-8, pasal yang ketiga. Ayat yang ke-8, pasal yang ketiga. To me, who I am less than the least of all saints. Dia berkata dia paling hina dari semua orang percaya. This grace was given that I should preach among the Gentiles the unsearchable riches of Christ. Christ in you. Sorry. You create in Christ Jesus. Dia berkata to me, kepadaku, orang yang paling hina dari semua orang percaya. Why? Kenapa? Karena dia punya latar belakang. Karena dia punya kehidupan. Mungkin Charles berkata saya tidak layak. Atau mungkin Bro Daddy katakan saya tidak layak. Atau Bapak Daddy katakan saya tidak layak. Atau mungkin Bapak Ada berkata saya tidak layak. Saya tidak layak. Yang lebih tidak layak lagi Paulus. Tapi Alkitab berkata kepadaku yang tidak layak ini, yang hina. Tuhan berikan grace, Tuhan percayakan untuk preach among the Gentiles the unsearchable riches of Christ. Dia katakan riches of Christ, Christ in you, you create in Christ. Itu the riches unsearchable. Coba saudara kita baca dalam Amplified, tolong dalam Amplified.
Christ. Sudah lihat kekayaan Kristus yang ada dalam hidup saudara, dalam gereja Tuhan. To me, that I am the very least of all saints. God consecrate people. That this grace, favor, privilege was granted and graciously entrusted to proclaim to the Gentiles the unending, boundless, fathomless, incalculable, and exhaustless riches of Christ, wealth which no human being have searched out. Saudara lihat kekayaan Kristus yang human being, manusia tidak bisa search out, telah manifestasi dalam kehidupan Yesus yang belum semua. No human being could search out, yaitu the riches of Christ. Paulus berkata bukan hanya manifestasi dalam hidupnya, tapi dia berkata, Tuhan berikan saya kepercayaan, Tuhan granted saya, berikan kepercayaan untuk beritahu ini, untuk preach ini, bahwa kekayaan Kristus yang dimana no human being could have searched out. Dengan kata lain, semua manusia dalam dunia ini menerima berita ini dan menerima kekayaan Kristus, dan itu tidak akan pernah habis. Sebab itu saya percaya di tengah-tengah krisis ekonomi, maka saudara tetap tidak pernah habis berkat. Di tengah-tengah krisis politik, di tengah-tengah bencana yang sedang terjadi, maka saudara tidak pernah punya bahan untuk bisa antisipasi semua itu. Sebab saudara lihat, krisis tentang alam ini, krisis tentang ekonomi, tentang politik, semua krisis yang membunuh sekian banyak manusia. Tetapi saudara, untuk menjawab semua itu, maka saudara tidak pernah kekurangan bahan. Why? Dikatakan unsearchable riches of Christ, yaitu Christ in you, telah ada dalam gereja Tuhan. Di tengah-tengah orang tidak ada jalan karena tsunami, maka mereka terheran-heran, saudara hanya berdiri dan menonton. Saudara ada jalan. Why? Manifestasi daripada kekayaan, kemuliaan Christ dalam hidup saudara. Ya, manifestasi. Dan banyak orang tidak tahu. Pada waktu kita tahu, saudara akan lihat, saudara hidup the glory manifestasi dalam hidup saudara. Banyak orang tidak tahu apa kekayaan Kristus yang kita alami di sorga. Tuhan mau dalam dunia ini. Sebab itu Paulus pergi preach. Kalau Paulus berkata, saya yang paling hina, saya tidak layak. Tuhan tidak cari orang yang layak. Anto layak, Bernie anto layak, saudara layak. Saudara sudah dikasih oleh untuk melihat manifestasi Christ, power of Christ, glory of Christ. Dan saudara layak untuk orang lain tahu, dan mereka mengalami kesembuhan dalam cancer, dalam cripple. Maka saudara, orang yang mati akan bangkit. Ya, unsearchable. No human being can search out Christ in you. Bukan hanya Christ in you. What is the mystery? Dikatakan what the riches of this mystery among the Gentiles. Christ in you. Sebab itu sudah dikasih kita create in Christ. Mau hadapi kalian ini sudah tidak perlu sudah takut. Sudah masterpiece daripada Tuhan. Sudah dikasih oleh Tuhan. Mau muncul apa? Kalau saudara tidak diberkati, muncul yang lebih hebat sekali, pandemik ataupun epidemi atau apapun yang muncul. Karena setan God of this world, dia menciptakan altar pada hari masa-masa yang pada hari-hari itu akan ada masa yang sukar, yang terrible, yang dangerous, yang berbahaya, yang brutal. Itu yang Alkitab katakan di hari-hari terakhir. Tapi di tengah-tengah keadaan seperti itu, saudara create in Christ Jesus. Brutal, dangerous apapun, maka tetap ada jalan keluar dan jawaban dalam hidup saudara. Dengan cara bagaimana? Christ dalam kehidupan kita manifestasi. Karena Christ telah di sini. Dan dikatakan the hope of broke. Tidak dikatakan the hope of sakit-sakitan, tapi the hope of glory. Luar biasa kehidupan kekristenan. Sudah dikasih oleh Tuhan. Tidak akan bisa mempengaruhi apa yang sedang terjadi. Karena Tuhan telah create kita dalam Kristus Yesus. Kita grow, saudara. Dan knowledge ini sedang bawa saudara dalam dimensi yang lebih. Saudara bisa bayangkan,
Saudara punya anak 15 tahun. Saudara hanya masih pakai kasih makan, sudah 15 tahun. Kasih minum, kasih mandi, kasih pakai diaper. Apa tidak pain buat saudara sebagai orang tua? Demikian Bapa di sorga. Kita sudah lama dalam Tuhan, sudah dikasih oleh Tuhan, tapi pain daripada Bapa di sorga. Sebab itu sudah dikasih oleh Tuhan. Maaf, saya berbicara agak keras buat saudara. Ya, agak keras. Karena kita sudah grow, kita dalam Tuhan. Amin. Ya. Orang punya berbicara semua apa? Lihat itu hitam, lihat itu sakit. Jangan dekat sama dia, jangan jatuh sama dia. Jangan. Orang punya berbicara, don't bite them. Lihat apa yang ada dalam hidup saudara. Amin. How God anointed Jesus with Holy Ghost and power. Anointing. Wow. Ada banyak itu anointing bisa buat saya percaya, saya rasa nikmati itu anointing. Hal yang sama ada pada saudara. Walaupun dia paling hina, dia punya latar belakang, dia punya hidup, dia paling hina, tapi Tuhan kasih grace. Bukankah Yesus adalah grace of God? Untuk apa? Preach among the Gentiles. Bukan itu cuma manifestasi untuk buat semua orang tahu. Untuk buat semua orang lihat, untuk saksikan kepada orang. Dikasih oleh Tuhan. You are anointed. Jangan lihat apa yang dulu, lihat apa yang ada dalam hidup. Jangan lihat itu ekonomi dan oh memang kita susah masa begini. Memang jangan lihat itu. Katakan I am rich. Christ in me. Buat itu manifestasi dalam hidup. Saya tidak mau berbicara, saya mau baca aja ayat-ayatnya. Sudah dikasih oleh Tuhan. Dan saya berbicara di minggu akan datang. Coba sudah lihat tadi dalam New King James dalam ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9 tadi, unsearchable riches of Christ and to make all men see. Lihat Paulus berkata, betul dia katakan dia tidak layak. What is the fellowship of this mystery? Rahasia itu, which from the beginning of ages has been hidden in God, who created all things through Jesus Christ. Ini tema kita. Created in Christ Jesus. Sudah lihat ayat 10. Saya tidak mau jelaskan, tapi saya baca saja. Panjang sudah. Nanti kita lihat lagi. To intend, sudah perhatikan. To intend that now the manifold wisdom, Tuhan punya manifold wisdom of God might be made known by you to the principality and power in the heavenly places. Sudah lihat principality, para malaikat, para angel, semua mereka tidak tahu the manifold wisdom. Manifold yaitu seperti berwarna-warna, beragam sesuatu yang manifold. Oh, sudah lebih tahu. Manifold wisdom of God, principality, para angels, mereka tidak tahu. Sebab itu mereka lagi lihat kepada kita. Pada waktu itu manifestasi, mereka terheran. Oh, ini mereka punya God. Karena God tidak reveal kehadiran God, para angel. Sudah. Dan saudara lihat, manifold wisdom of God dikatakan, the manifold wisdom of God might be known by you. Dikatakan, by the church. To the principality and power in the heavenly places. Sebab itu apapun setan memunculkan, dia tidak tahu power of God dalam hidup saudara, wisdom of God dalam hidup saudara lebih besar dari semua yang dia mau munculkan. Karena dia sendiri tidak tahu. Para spirit dia, para angel tidak tahu. Mereka akan lihat dari gereja Tuhan. Why? Karena Christ in you. You create in Christ. Apa tidak luar biasa Tuhan buat kita? Kalau Tuhan buat kita hanya biasa-biasa, berarti Tuhan hanya bayar dengan perak dan emas. Tapi dia bayar dengan hidupnya, dia bayar dengan darahnya, dan dia buktikan darahnya mahal, powerful dan luar biasa. Dia buktikan kepada dia punya masterpiece. Create in Christ Jesus. Sudah dikasih oleh Tuhan. Jangan takut menghadapi apapun.
Saudara mungkin berkata, saya cuma sendiri di Amerika ini, saya tidak ada keluarga, atau saya hanya keluarga kecil. Jangan takut untuk menghadapi apapun. Alkitab berkata dalam Kristus kita adalah keluarga Allah. Jadi Allah, Bapa, Anak, Roh Kudus ada bersama dengan kita. Dan dia katakan, innumerable angel of God ada di sekitar kita. Kita punya keluarga besar, kita punya keluarga yang terlalu jauh. Tapi para malaikat, mereka semua siap, mereka ready untuk berperang dan berbuat kebaikan. Hey, saudara, Tuhan punya masterpiece. Dan mereka lihat dalam hidup saudara ada kekayaan yang luar biasa yang dunia perlu tahu. Ini tema kita. Memang satu hal yang dalam, tapi saudara, saya percaya saudara bisa tangkap akan hal ini. Mengapa? Saya punya spirit lebih dibangun. Saya tidak takut menghadapi apapun. Kematian sekalipun, tsunami datang, saya tidak akan lari dari tempat ini. Why? Christ in me, great in Christ Jesus. Saudara bilang stop, ya stop, pasti. Coba Yesus ada berdiri di sini. Cuma banyak orang seperti Petrus. Dia tidak percaya, kurang percaya, mulai tenggelam. Dikasih oleh Tuhan. Ini kita bertumbuh ke sana. Jangan takut usaha saudara mau diambil orang. Jangan takut pekerjaan saudara mau diambil orang. Saudara, dari manusia, dari bos saudara, dari perusahaan, maka saudara, Tuhan punya masterpiece. Tuhan kontrol saudara. Alkitab berkata promosi bukan datang dari south, dari west, bukan datang dari east, tapi datang dari north. Datang dari Tuhan. Karena Alkitab mengatakan Tuhan punya kerajaan ada di north. Sebab itu dikatakan promosi tidak datang dari north, datang dari west, dari south, dari east. Tidak dikatakan dari north. Tapi promotion datang dari Tuhan serba sekali Allah. Karena Tuhan ada di north. Seperti penglihatan daripada Coyote. Saya bacanya, kenapa dikatakan promosi datang dari west, south, east? Kenapa ada dari north? Saya ingat lagu yang dulu yang diambil dari Mazmur. Besar Tuhan dan patut Dia dipuji. Di dalam negeri Allah ada bukit kesuciannya. Bukit Sion itu elok, kesukaannya bumi. Di utara adalah negeri Allah yang sangat besar. Seberapa di nur Tuhan punya negeri. Sudah, betul juga. Firman Tuhan tidak pernah salah. Saya kira salah Tuhan masa tidak ada nur di sini. Saya ingat itu lagu, di utara adalah negeri. Oh, luar biasa, sudah dikasih oleh Tuhan. Dan sudah lihat, wow, sedangkan principality. Saya baca saja terus ayat yang ke-11, sudah lihat. According to the eternal purpose which He accomplished in Christ Jesus. Kita create in Christ Jesus. According to the eternal purpose. Tuhan punya eternal purpose. Kita punya purpose cuma dalam 10 tahun. Cuma selama kita hidup dalam dunia ini. Sudah dikasih oleh Tuhan. Tapi kalau according to eternal purpose, berarti semua yang ada dalam dunia ini tidak bisa goncangkan hidup saudara. Tidak bisa ambil sudah punya kesehatan. Tidak bisa ambil sudah punya hidup. Tidak bisa ambil sudah punya rumah tangga. Tidak bisa ambil sudah punya. Karena Tuhan sudah punya eternal purpose dalam hidup kita. Sudah dikasih oleh Tuhan. According to the eternal purpose which He accomplished in Christ Jesus. Created in Christ Jesus. Our Lord. Ayat yang ke-11 sudah. Ayat 12 sudah lihat. Saya mau baca saja ayatnya. Sudah lihat, nanti kita lihat di mana. In whom? In Christ. We have boldness and access with confidence through faith in Him. Kita punya access. Oh, Tuhan terlalu suci, Tuhan terlalu hebat. Tapi kita punya boldness. Panggil Dia Bapa. Pada waktu kita panggil Dia Bapa, Dia senang. Susah dikasih oleh Tuhan. Luar biasa ini ayat-ayat yang saya mau jelaskan. Tapi kita baca terus. Sudah lihat ayat berikut. Ayat yang ke-13. Therefore I ask that you do not lose heart at my tribulation for you, which is your glory. Nanti kita lihat waktu akan. Ayat yang ke-14 sudah 14. For this reason I bow my knees to the Father of our Lord Jesus Christ. Ayatnya, for whom the whole family in heaven and earth is named. Sudah lihat? Mata surga perhatikan saudara.
For whom the whole family in heaven and earth. Jadi dengan kata lain, saudara di sorga dan saudara di bumi tidak ada bedanya. Sebab itu walaupun kita masih di bumi ini, Alkitab berkata sudah dikasih oleh Tuhan, kita warga kerajaan sorga. Walaupun di bumi ini kita bisa rasa nikmati power dan wealth daripada kingdom. Karena Alkitab berkata, for whom the whole family. Kita Tuhan punya family in heaven and earth. Mereka yang ada di sorga dan yang ada di bumi kita ini beda. Sebab itu di tengah-tengah pandemi, saudara bisa merasa suasana sorga dalam hidup saudara. Aman, tentram. Ya, karena tidak ada beda. Jadi satu keluarga kita jauh, tapi Tuhan berkata, tidak ada beda, kita satu keluarga. Dan bukan hanya kita, para malaikat menjadi keluarga kita sudah dikasih oleh Tuhan. Oh, jika kita confident seperti Elisa di tengah-tengah pasukan yang besar ingin membunuh dia sendiri, tapi dia bilang kepada Gehazi, pasukan yang ada bersama dengan kami lebih besar dari tentara Aram ini. Ketika mata Gehazi semua, wow, ada army yang besar dan ini real, ini dalam spirit realm real, dan kita orang percaya, kita dewasa dalam Tuhan, dalam spirit realm itu real. Saudara sendiri di tengah-tengah laut pas kapal mau tenggelam, tapi angel of God itu real dalam hidup saudara. Nah, dikasih oleh Tuhan. Apa yang sudah mau takut? Oh, kamu jatuh di pesawat tidak akan selamat lagi. Siapa bilang? Begitu banyak orang jatuh di pesawat selamat. Benny Hinn, satu keluarga dan dia punya tim, jatuh itu pesawat. Dia katakan pesawat itu hancur, tapi dia berkata tidak ada satu garisan dalam tubuhnya. Karena Lucifer muncul di layar. Semua elektronik mati. Jam. Selamat. Oh, begitu banyak mereka hamba Tuhan yang mati di pesawat. Oh, sudah dikasih oleh Tuhan. Mereka beda dengan Mankarnal. Amin, saudara. Saya tahu siapa Tuhan saya. Yang create this world. Kita tahu kita punya Tuhan kan? Beda. Umatku binasa because lack of knowledge. Tapi ketika kita punya knowledge, setan jadi ketakutan. Alkitab berkata dia flee. Dikasih oleh Tuhan. Sedikit saya menjelaskan sedikit tentang tema. Sudah diberkati. Amin, amin. Luar biasa kehidupan kita. Hadapi dunia ini dengan confidence. Saya tidak sendiri. Saya labor together bersama dengan Tuhan saya. Dia terlalu cinta saya. Dia bayar dengan darahnya. Dan saya menjadi satu family. Sudah partinya sudah banyak family kan? Nah, kita berkata, kita tidak beda. Walaupun kita masih dunia, kita tidak beda. Sudah dikasih Tuhan punya family. Jadi jangan lihat apa yang dunia mau buat, tapi kita menjadi berkat dalam dunia ini. Amin. Kita akan berkati. Mari kita berdiri. Kita nyanyikan satu pujian. Haleluya. Saudara tidak takut apapun setan sedang plan buat dunia ini. Apa yang ada di sekitar kita, buat keluarga, sudah buat usaha saudara. Tapi sudah tidak perlu takut karena firman Tuhan membekali saudara. Kita confidence menghadapi semua ini dan kita berjalan dalam berkat Tuhan. Kita menyanyikan satu pujian. Hanya lagu tadi saudara. Hanya ini Tuhan persembahanku. Kita tahu hidup kita dalam tangan Tuhan, tapi biar lagu ini boleh menyentuh hati kita. Tuhan pakai kita, bukan dengan pengertian Tuhan pakai kita dari sorga, tapi seperti Tuhan berkata kita akan melakukan hal yang besar karena Bapa di dalam Christ dalam kita yang mengerjakannya. Betapa hatiku berterima kasih Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku, hanya
berbuat apa-apa. Kehidupan kita masa lalu. Tapi Paulus lebih hina dari saudara. Tapi dia berkata Tuhan berikan grace kepada dia. Kalau Tuhan berikan grace kepada dia, hal yang sama Tuhan berikan grace kepada kita. Untuk memanifestasikan Christ dalam hidup kita dan kepada dunia ini. Dia berkata untuk preach the unsearchable. No human being can search out. Unsearchable. Kekayaan Kristus. Dunia tidak bisa berikan jawaban. Orang pandai, dokter tidak bisa berikan jawaban. Tapi manifestasi dari kemuliaan Kristus berikan jawaban. Saudara tidak perlu berbuat apa-apa. Mungkin dalam bisnis, dalam pekerjaan, dalam pergaulan, dalam sekolah, dalam studi saudara tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi saudara ingat bahwa Kristus dalam hidup saudara itu akan manifestasi. Karena sudah conscious, sudah sadar bahwa Kristus ada dalam hidup saudara. Dan itu akan manifestasi, orang akan lihat. Bahkan di tengah-tengah bencana, di tengah-tengah malapetaka, di tengah-tengah keadaan yang tidak ada jalan sekalipun, maka saudara Kristus akan manifestasi dalam hidup saudara. Tidak datang lagi dari sorga, sudah create in Christ. Sudah akan lihat saudara aman, sudah protected, sudah prosper, sudah hidup dalam divine health. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, sudah lihat firman Tuhan berkata dalam Kristus kita ada Tuhan punya family. Walaupun kita masih dalam dunia, tapi Tuhan telah anggap kita ada di sorga. Satu family, satu keluarga. Paulus dengan jelas dia tulis, in heaven and earth is name. Oh haleluya. Sudah luar biasa jika kita bisa melihat ini. Satu waktu kita akan lihat kita bertumbuh dalam realm of life. Sudah akan lihat angel itu connected langsung secara real dalam hidup saudara. Dan mereka berbuat benefit. Tapi walaupun sudah lihat, sudah masih ada dalam dimensi of faith, kita percaya maka mereka adalah benefit buat kita. Tuhan punya arti dimanapun sudah berada. Kita tahu terpaut dengan kita punya family, tapi banyak kita punya family di jauh. Tapi kalau itu angel bisa berbuat baik karena kita family of God dalam hidup kita, maka buat benefit kita mereka bisa berbuat buat keluarga kita yang jauh dari dalam kehidupan kita. Mereka tidak bisa preach the gospel untuk selamatkan mereka, tapi ingat, malaikat datang kepada Cornelius dan dia berkata jemput Petrus. Malaikat bisa kirim orang lain untuk preach the Christ, the unsearchable Christ kepada keluarga kita walaupun jauh. Mengapa? Karena kita tahu, kita sadar kita adalah satu family dengan Tuhan, dengan army daripada surga yang berbuat yang kita tidak bisa buat, karena mereka adalah spirit being. Tapi mereka menunggu manifold wisdom daripada gereja Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Sudah dikasih oleh Tuhan. Begitu banyak orang menyendiri karena takut dengan virus ini. Begitu banyak teman-teman saya mau katakan kepada saudara, teman-teman hamba Tuhan, pagi-pagi mereka sudah pergi kebun, pergi menyendiri, makan semua makanan yang sehat. Pulang malam sudah tidak bergaul dengan orang karena ibadah melalui Zoom. Tapi saya melihat dengan jelas mereka mulai post, saya harus karantin, saya harus karantin karena saya kena virus. Mereka sudah menyendiri,
Begitu banyak orang di puncak-puncak Bukit Tinggi pun mereka kena virus. Mereka sudah pergi menyendiri, makan makanan yang dari kebun-kebun. Sudah ingat, ini pandemi bisa melanda setiap manusia. Kemanapun sudah menyendiri. 10 lapis emas saudara pakai, tapi itu tidak menjamin hidup saudara. Tapi apa yang saudara terima daripada firman Tuhan, itu menjamin saudara pada kekekalan. Pas sudah created in Christ Jesus. Dan percaya Roh Kudus yang sama yang ada pada Petrus, yang ada pada Yesus, Roh Kudus yang sama yang ada dalam hidup saudara. Sudah created in Christ and Christ in you. Di tengah-tengah pandemi, maka bukan virus yang akan manifestasi, tapi saya declare dalam nama Yesus, yaitu yang manifestasi, yaitu Christ. Dalam hidupmu, dalam rumahmu, dalam pekerjaanmu, keluar masukmu, dalam nama Yesus, Christ yang manifestasi. Urapan dan power daripada Holy Spirit telah menghancurkan setiap kuku. Semua apa yang setan telah plan dalam hidup saudara, maka sudah dikasih oleh Tuhan, itu sudah dihancurkan, di cancel by the power of the Holy Spirit. Haleluya. Karena knowledge, karena firman Tuhan, sudah tahu sudah orang yang diurapi. Daud dia berkata, He anoint my head with oil and my cup runs over. Tidak pernah ada satu goresan pedang atau penyakit yang mereka masuk dalam desa yang contagious bisa menyerang Daud. Tapi dia berkata, oh Tuhan memberikan kemenangan yang gilang gemilang kepada orang yang diurapinya. Sudah create in Christ, itu dikatakan gilang gemilang sebab the hope of glory. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya.